Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah dari Imam Al-Arif Billah Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimullah wa nafa'ana bi bidarain amin. Kita akan lanjutkan masalah bahayanya bagi orang yang maksiat menggunakan dalil takdir. Maksudnya, kalau ada orang melakukan pelanggaran atau maksiat terus ngomong ini sudah takdir Allah, itu sangat bahaya sekali. Ini yang akan kita bahas pada malam ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Wa ammal ihtijaju bil qadari alladhi yajrihi syaitan al-la'in ala al-sinati kathirin min amatil muslimin fa fihi khatarun kabir. Adapun berhujjah, berdalil sebagaimana yang biasa dilakukan oleh setan yang terkutuk, disebabkan, dibisikkan setan, yang diucapkan oleh kebanyakan orang, yaitu berhujjah dengan takdir, fafihi khatarun kabir, itu ada bahaya yang sangat besar. Seperti apa itu? Wahwa anna ahadahum idza qila lahu wa qad taraka ba'dal wajibat aw fi'la ba'dil muharramat, yaitu apabila ada orang melakukan beberapa yang diharamkan atau tarokah ba'dal wajibat, meninggalkan sebagian yang diwajibkan. Bila ada orang tidak melakukan kewajiban atau orang melakukan yang dilarang, kemudian jika disampaikan nasihat kepada orang itu, lima fa'alta dzalika wa khalaqta amrallah wa amra rasuli, kenapa kau lakukan itu? Itu pelanggaran kepada Allah dan pelanggaran kepada Rasulullah. Fayaqulu, maka orang itu akan menjawab, dzalika muqaddarun alayya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa maktub wa mabdi, itu sudah ditulis, ditakdir, sudah diputuskan. Jadi bukan saya. Jadi kalau ini contoh, kalau ada orang maksiat, melanggar, terus ditegur, terus jawabannya, "Loh, ini sudah takdir. Ini bukan kemampuan saya. Ini dari Allah sudah ditentukan." Nah, kalau ada yang ngomong gitu, ya, yu'adzir bidzalik nafsah, jadi memberikan alasan, menganggap dia ma'dur karena bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa yarfa'ul haram anha, dan seakan-akan orang itu tidak merasa berdosa karena bukan salah saya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa yahtaj 'ala Allah taala, dan dia akan menjadikan dalil kepada Allah, Allahul hujjah al-baligha ala jami' khalqi fi kulli hal, yang mana Allah Subhanahu wa taala padahal ya memberikan keputusan pada setiap makhluknya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surat Al-Kahfi ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan dipertanggungjawabkan, tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan Allah. Tapi orang-orang atau makhluk manusia ini akan dipertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Jadi maksudnya Allah menentukan sesuatu, menakdirkan sesuatu, itu urusannya Allah. Allah tidak akan ditanya, tidak akan diurus, tidak akan dipertanggungjawabkan. Tapi apa yang kalian lakukan itu nanti akan ditanya. Maksudnya jangan mengatakan itu takdir, jangan menyalahkan takdir Allah.
Sama dengan iblis. Iblis waktu suruh sujud gak mau, terus dikecam oleh Allah, dinyatakan akan dimasukkan ke neraka. Terus iblis beralasan ini sudah takdir. Waktu ditanya, kamu kapan tahunya takdir? Sebelum kau membangkang apa setelah membangkang? Ya barusan saya tahu. Salah. Kalau kamu melihat memang takdir itu sudah kamu tahu bahwa kamu akan dimasukkan neraka, boleh kamu salahkan takdir. Tapi kamu kan tidak tahu. Kalau tidak tahu kita harus ikhtiar. Jadi jangan sekali-kali maksiat kok alasannya sudah takdir. Itu bahaya. Dulu pernah rame itu di daerah Probolinggo, Kraksan ya, Probolinggo, Kraksan ya, dan daerah Sampang kalau nggak salah. Yaitu muncul orang-orang yang mengeluarkan selebaran di majelisnya pada jamaahnya bahwa apapun yang dilakukan orang-orang itu takdir Allah. Jadi kalau mencuri takdir Allah, zina takdir Allah. Jadi bukan kesalahan kita karena itu kesalahan takdir Allah. Ini bahaya sekali. Nah ini yang kata Habib Abdullah, fihi khotorun kabir, sangat bahaya. Ini bisikan setan yang kayak gini ini. Tidak boleh kita melakukan kemaksiatan atau tidak melakukan kewajiban. Kok alasannya itu sudah takdir dari Allah, bukan kehendak saya. Wa aqulu, dan aku berkata, inna qaulil asi hadza aqdam min masyati. Sesungguhnya orang yang maksiat kemudian dia berkata itu takdir, itu perkataannya lebih besar daripada maksiat. Omongannya itu lebih dosa daripada perbuatan maksiatnya. Wa aktsar dararan alaihi fid dunya wa akhirat. Dan omongannya itu jauh lebih berbahaya urusan dunia dan akhiratnya orang tersebut daripada maksiatnya. Kalau orang maksiat tapi sadar ini maksiat karena kesalahan dia, istighfar, dia taubat, beres, dunianya beres, akhiratnya beres. Loh tapi kalau orang maksiat terus ngomongin takdir Allah, wah ini bahaya sekali, akan sangat merugikan dia, membahayakan dia dunianya dan akhirat. Lianna makna hadil maqala yadullu min sahibiha annahu qalaha min an-i'tiqad batin ala tazalzuli qawaidini min asli. Karena omongan yang kayak gitu itu menunjukkan bahwa orang yang mengatakannya itu keluar dari akidah, keyakinan batinnya yang menggoyah kaidah agamanya sesuai asli atau mencabut, atau sama dengan andai kata agama ini kayak pohon ya, akidah ini ada akarnya, terus dia kayak digoyang-goyang sendiri untuk dirobohkan. Itu bahaya ini. Famata yatub hadal asli wa mata yandam ala fi'il qabi. Karena kapan dia akan tobat? Gak mungkin. Kapan dia akan menyesali perbuatan? Gak mungkin. Gak bisa ditunggu kapan dia akan tobat. Karena apa? Dia gak merasa bersalah. Kan beda orang maksiat. Kenapa kau maksiat? Ya astagfirullahaladzim, ini khilaf saya. Pasti nantinya dia menyesal, pasti dia taubat karena merasa dia khilaf. Tapi kalau kenapa kamu melakukan ini? Walah, itu takdir dari Allah. Nah ini bahaya, gak akan taubat orang kayak gini ini, gak akan menyesali kemaksiatannya. Wa mata yastaghfir minhu, dia kapan akan istighfar? Gak mungkin istighfar. Kalau ditegur lalu dia iya khilaf, itu pasti istighfar orang, astagfirullah, iya saya hilaf. Tapi kalau ini takdir, ya gak mungkin. Kalau di hatinya dan di pikirannya dia menganggap itu takdir dari Allah, keputusan dari Allah, ya gak akan istighfar. Kan dia gak merasa salah, karena dianggap semua itu sudah diputuskan oleh Allah. Wa huwa la yara lahu fi'lan wa yara annahu majbur makur, karena dia tidak akan menganggap itu kesalahan dia, tapi dia menganggap bahwa itu sudah terpaksa, yang dipaksa oleh Allah, yang gak bisa kita berubah. Laisa lahu ikhtiyar wala qudrah, dia salah punya pendapat. Karena apa? Kalau begitu anggapannya orang itu tidak punya ikhtiar dan tidak punya kemampuan. Berarti kita nggak bisa milih lagi. Padahal kan kita milih mau sholat apa nggak sholat, kan itu pilihan kita. Mau ngaji apa nggak ngaji, mau hadir apa ratiban apa nggak mau hadir, itu kan pilihan kita. Memang semuanya kalau sudah pada sesuatu yang sudah kita lakukan, memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita kan milih. Kan milih, orang-orang dikasih pilihan, dikasih kemampuan. Sama-sama gerimis, tapi ada yang hadir, ada yang enggak. Nah,
Sama-sama capek, sama-sama ngantuk, tapi dia bisa milih, saya mau hadir, toh sebentar. Wahada huwa bi'aini madhab Jabariyah. Orang yang kayak gitu, yang mengatakan semua itu tapi gak bisa ada pilihan, gak milih lagi, itu namanya bukan madhab Ahlussunnah wal Jamaah, tapi madhab Jabariyah. Wahum firqah minal mubtadi'in fid din. Madhab Jabariyah itu termasuk golongan mubtadi'ah, ya, golongan bid'ah dalam agama Islam. Yaquluna bi adamil ikhtiyar, yang mana madhab Jabariyah ini punya pendapat ada mulai ikhtiar, manusia nggak bisa milih semua apa katanya Allah. Padahal kita kan milih, mau pinter ya belajar, mau uang ya kerja. Nah, kan gitu, ada pilihannya. Ikhtiar, usaha kita ikhtiar, ya kita paham lah, ikhtiar itu usaha dari kita. Kalau Jabariyah mengatakan tidak ada ikhtiar, ala diddi ma taquluhul Mu'tazilah, kebalikan, tolak belakang dengan madhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu wahum firqa ukhra min ahli bid'ah. Mu'tazilah itu golongan lain dari ahli bid'ah juga. Jabari ahli bid'ah, Mu'tazilah ahli bid'ah. Kalau Jabariyah mengatakan gak bisa ikhtiar, semua apakah takdir Allah. Kalau Mu'tazilah mengatakan gak ada takdir-takdiran, semua apa katanya manusia. Allah gak ngurus apa-apa, Allah gak putuskan apa-apa, Allah gak atur apa-apa, semua apa katanya manusia. Dua-duanya salah. Wa mu'taqidu ahlil haq was sunnah wal jamaah, adapun keyakinannya ahli hak yang benar, yaitu akidahnya ahli sunnah wal jamaah wasatun baina hatainil firqain, yang ada di tengah-tengah di antara dua golongan Jabariyah dan Mu'tazilah. Jabariyah mengatakan gak bisa kita usaha apa-apa, semua takdir Allah. Yang Mu'tazilah mengatakan Allah gak ikut apa-apa, semua apa katanya manusia. Mau sukses, mau enggak, mau sakit, mau sembuh, mau kaya, mau miskin, mau bodoh, pintar, semua apa kata manusia Allah gak ikut-ikut. Dua-duanya jauh salah. Ahlussunnah di tengah-tengah. Wa huwa kama qala ba'dul ulama, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama, Ahlussunnah itu kharijun min baina farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Ini mengutip ayat Al-Quran sebetulnya yang menceritakan tentang keajaiban Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang susu kambing atau susu sapi yang diminum oleh orang-orang, atau susu yang diminum bayi. Allah memberikan perumpamaan bagaimana hebatnya Allah. Keluar labanan kholison, yaitu susu murni sa'iron lisaribin, yang memuaskan orang minum, menyehatkan. Susu sapi, susu kambing, ya. Kita kalau di Arab bicara susu kambing, karena yang paling bagus susu kambing, bukan susu sapi. Ya, susu kuda boleh, susu kambing, susu lah. Ini kan menyehatkan. Keluarnya susu itu dari mana? Kalau diteliti di makhluknya Allah, yang tempatnya susu itu di mana? Yaitu min baina farsin wa damin, antara kotoran dan darah. Kotoran yang jadi kotoran, kalau manusia ya jadi BAB, ya hewan jadi kotoran, cerantong gitu. Dan darah, susu ini kumpul, gak ada pemisahnya antara susu dan kotoran dan darah. Coba bayangkan, darah merah amis, kotoran sudah tahu lah, mana ada kotoran yang bagus, yang hebat, yang wangi. Kotor, bau. Loh kok keluar susu, kok terus diminum, enak gitu loh. Yang gak merah, yang gak amis, yang gak bau, tak beceng, tak ada kotoran gitu kan. Itu subhanallah. Ahlussunnah wal Jamaah juga kata ulama seperti itu. Keluar di antara kotoran dan darah, keluarlah susu yang murni. Di antara Jabariyah dan Mu'tazilah ada Ahlussunnah wal Jamaah. Wa mu'taqad ahli sunnah ja'alana Allah minhum bifadli, ya. Dan keyakinannya, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, ya, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan anugerah senantiasa berpahamkan ahli sunnah wal jamaah sampai wafat semuanya, amin.
annahu la yakun ka'in shaghir wa la kabir illa bi qada'illah wa masyiatihi wa iradatihi wa qudratihi. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, akidah yang benar. Yaitu tidak ada sesuatu apapun yang ada di muka dalam kehidupan ini, di muka bumi ini, di dunia, di bumi dan langit, shaghirun wa la kabirun, sekecil apapun atau sebesar apapun, illa bi qada'illah, kecuali adanya sesuatu tersebut dengan keputusan Allah. Wa masyiati, dengan kehendaknya Allah. Wa iradati, dan kemauannya Allah. Wa qudrati, dan kekuasaannya Allah. Semua yang ada, semut atau yang lebih kecil daripada semut, atau apalah planet yang besar, hewan yang besar atau lebih besar, semuanya itu ada kalau cocok dengan kehendak Allah, kemauannya Allah, kemahakuasaannya Allah, ketetapannya Allah, keputusannya Allah. Kalau ini semua sama, baru itu akan ada. Kalau nggak ada, nggak bisa. Apapun, walaupun manusia kumpul sedunia untuk mengadakan sesuatu yang kecil saja, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan ada. Ya. Itu akidah Ahlussunnah. Wa annal ibad wa af'alahum khairaha wa syarraha khalqullahi ta'ala. Sesungguhnya hamba kita semua, kalian, kita, ini hamba Allah, manusia, jin, wa af'alahum, dan semua perbuatan kita, khairaha wa syarraha, yang baik maupun yang buruk, itu semua khalqullah ta'ala, adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian dan apa yang kalian lakukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ba'dalika, kemudian setelah itu, yutalibuna anfusahum bimtithali awamirillah kullal mutalab. Kemudian hamba Allah yang sudah tahu bahwa kita dan perbuatan kita ini ciptaan Allah, menuntut, memaksa diri mereka untuk imtithal awamirillah, melakukan perintah Allah, kullal mutalab, dengan semaksimal mungkin. Sudah tahu kita ciptaan Allah, yang kita lakukan ciptaan Allah juga, amal kita ciptaan Allah, tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk apa? Memaksa diri kita untuk melakukan apa yang diperintah Allah, memaksa diri kita menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tetap tahu, yakin semua takdir dari Allah, tapi bukan lepas diri, tapi ikhtiar, memaksa terus melakukan. Sholat wajib terus sholat. Sudah tahu bahwa kalau kita sholat itu sholat tidak sholat takdir dari Allah, tapi kita paksa karena kita belum tahu. Kita kan sudah terangkan, sudah baca beberapa waktu yang lalu dalam kitab ini, kita tidak bisa masuk surga dengan amal, tapi dengan rahmat. Tapi tidak bisa masuk surga tanpa amal. Jadi ya mau bagaimanapun ya tetap harus sholat kita, tapi tidak bisa terus sholat serta merta karena sholat masuk surga, nggak bisa juga. Tapi kalau kita terus mengatakan, oh kalau gitu gak usah sholat, ya salah juga. Karena apa? Karena kata Rasulullah, malu wa kullun muyasyarun lima khuliqalah. Lakukan karena apa apa yang kalian lakukan itu nanti Allah akan permudah dengan apa yang kalian akan ditentukan nanti surga atau neraka. Kita ingin masuk surga, lakukan semua amalan surga. Kalau memang kita dikehendaki masuk surga oleh Allah, nanti dipermudah untuk melakukan surga. Kita takut masuk neraka, jangan lakukan sesuatu yang menyebabkan neraka, nanti Allah akan jauhkan. Tapi kalau kita seenaknya, ya sudah, akhirnya amalan surga nerakanya jadi gampang untuk kita. Kalau gampang ya terus kebablasan sampai gak ngerti, mati ya masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi kita punya kewajiban ikhtiar, berusaha ya, melaksanakan perintah Allah. Wala yurakhisuna laha fi tarki syai'in minha, dan orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak memberikan keringanan pada dirinya untuk meninggalkan sedikit pun perintah Allah. Wa yahmiluna ala tarkil manhiyat wa la istinabiha raqsan, sekaligus di samping melakukan perintah, yahmilunaha, mereka memaksakan diri mereka ala tarkil manhiyat, meninggalkan semua yang dilarang. Wa la istinabiha, dan menjauhi, bukan cuma meninggalkan tapi menjauhi, raqsan, sekaligus. Antara melakukan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang sekaligus dilakukan, bukan gantian.
Sekarang kita sholat puasa dulu, besok bulan depan kita nyolong, zina, ngomong khamr atau judi. Bukan gitu, sekaligus dua-duanya. Antara yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan sekaligus. Wa in waqa'u fi shay'in minha badaru ilallah bi taubatil istighfar. Kalau terjerumus, kepleset, kesandung melakukan kemaksiatan atau pelanggaran, lupa tidak melakukan sholat atau nggak mampu untuk tidak melakukan kemaksiatan, maka mereka badaru, segera cepat-cepat ilallah, menuju Allah bitaubati, dengan taubat, wal istighfari, dan istighfar. Namanya manusia, khilaf itu biasa. Jangan suka nyalahkan orang yang khilaf, menjelek-jelekkan, menghina, karena belum tentu kita bisa bersih. Kita semua manusia yang suatu saat kita kepleset. Tapi kalau orang baik, Ahlussunnah wal Jamaah, hamba Allah yang soleh, begitu kepleset, salah, segera tobat dan istighfar. Gak usah sok suci, tapi kita tobat istighfar, itu lebih baik daripada orang yang tidak melakukan kesalahan sama sekali terus bangga. Maka hanguslah semua amalnya. Mendingan orang yang melakukan maksiat terus dia istighfar dan tobat, dia sedih dan menyesal, maka Allah senang kepada hamba itu. Wa in faratu fi syai'in minal awamir badaru biqada'i. Kalau mereka ketinggalan suatu perintah yang tidak lakukan, badaru biqada'i, segera mengkodoknya. Manusia sibuk, lupa gak sholat, langsung kodok begitu ingat. Astagfirullahaladzim, tadi belum sholat, kodok, jangan ditunda-tunda. Untuk kodok sholat itu tidak nunggu di waktu yang sama. Saya punya hutang maghrib, nunggu maghrib besok lagi. Saya hutang asar, nunggu asar, enggak. Karena belum tentu kita hidup sampai besok. Kalau tadi asar, sekarang isya, yang bayar sekarang. Jangan tunggu besok asar ya. Kalau hidup sampai besok asar lah, kalau mati pagi, punya hutang kita. Nggak bisa terus dibayar hutang kayak sekarang, enak ditransfer. Saya punya hutang 1 juta, saya kasih 1,5 juta. Senang. Di akhirat kalian punya hutang, baru bayar, siap ya Allah, saya bayar double ya, double siksanya. Nggak ada, jadi bahaya sekali ya. Itu pun kalau hidup. Ya kalau ingat, dan kalau lupa lagi sampai besoknya lagi, ya itu bahaya ya. Cepat-cepat. Wa tabu ilallah, minta dan taubat karena telah meninggalkan kewajiban. Wala yahtadun ila anfusihim 'ala Allah abada, sama sekali tidak pernah berdalil wah kita manusia, Allah Maha Pengampun. Lagian semua ini kan Allah yang menakdirkan. Enggak boleh gitu. Wala ya'dzirunaha bisabqil qadar. Mereka tidak boleh memakdurkan dirinya dengan alasan sudah didahului takdir. Ini terlalu banyak. Sebetulnya saya sering gitu ya. Sering ada orang kalau mengeluh, kalau kita tegur itu mengatakan, sudah takdir loh. Belum mati, jangan bilang takdir. Masih bisa berubah. Kecuali sudah mati terus saya malaikat maut, kamu gitu, ya takdir itu ya apa? Ini kita sekarang masih hidup, kau bilang takdir. Ya memang semua keputusan dari Allah, tapi kan kita yang milih. Kemarin dulu siapa yang ngajak ke situ? Kemarin dulu yang kamu senang itu siapa yang nyuruh? Kan ada runtutannya semua. Tuh bilang takdir. Kayak iblis nggak tahu tuh alasannya, ini Allah yang salah. Kok saya ditakdirkan nggak sujud loh. Sama Allah ditanya, mulai kapan kamu tahu kalau kamu ya baru saja salah. Kalau kamu tahu dari kemarin bahwa kamu akan begini, ya kamu nggak salah. Boleh kamu berdalil ini takdir, kamu baru tahunya sekarang. Nggak tahu tuh alasannya takdir. Wala yurakhisuna bidzalik lihat, dan tidak satu orang pun Ahlussunnah wal Jamaah yang meringankan, membolehkan dirinya untuk melakukan pelanggaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih panjang sebetulnya tentang takdir. Ini banyak hal yang menarik karena Sayyidina Ali ditanya oleh orang tentang takdir. Apa jawabannya? Insyaallah kita lanjutkan malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan gak ada udzur, semuanya sehat walafiat, tidak ada halangan.